Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian dikatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Hamu akka anaha unang ma hatatta duhut dilatta makkaholongi. Naing ma marhite-hite pambahenan duhut hasiptongan. Judul nas renungan kita adalah mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa inti dalam pengajaran hukum Tuhan adalah kasih. Jika orang menyebut dirinya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka hidupnya pun dibuktikan dengan melakukan hukum Tuhan melalui perbuatan kasih. Tanda orang beriman tidak cukup ditunjukkan dengan cara beribadah dan berdoa. Kasih adalah praktik keberimanan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Saat Yesus berkarya di dunia ini, Dia selalu mengajarkan begitu pentingnya sikap saling mengasihi. Orang yang mau mengasihi sesamanya adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa ia telah menerima anugerah dan kasih Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saat orang Kristen dalam penganiayaan, penderitaan, penyiksaan, hingga ancaman kematian, mereka selalu diingatkan untuk mendoakan dan mengasihi orang-orang yang telah menyakitinya. Nas renungan saat ini hendak membimbing kita untuk mau dengan rela hati mengasihi apapun yang telah diperbuat saudara kita, meskipun ia telah memfitnah, menghina, dan membuat hati kita terluka, tetaplah mengasihi dirinya. Saudara-saudari, firman Tuhan secara tegas mengatakan, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kasihilah saudara kita itu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Saudara-saudari, ungkapan lidah memang tak bertulang sering kita dengar. Ungkapan ini hendak mengatakan sangat mudah bagi orang-orang mengeluarkan kata-katanya. Seperti katakan saja, mengatakan sayang, kasih, cinta kepada istrinya. Tetapi saat istrinya melakukan kesalahan, dia selalu mengingat kesalahannya dan sulit untuk kembali mengampuni dan mengasihinya. Saudara-saudari, kasih itu bukan teori atau ungkapan yang hanya sebatas keluar dari mulut. Perlu ada praktik untuk menghadirkan kasih dalam hidup ini. Hal inilah yang menjadi pesan dari nats renungan saat ini. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Praktik menghadirkan kasih dapat kita tunjukkan dengan bersedia merendahkan hati untuk mengampuni kesalahan. Dari kerendahan hati, kita dapat menunjukkan sikap yang mau berkorban. Dan Yesus telah menunjukkan praktik hidup mengasihi dengan hidup merendahkan hatinya. Yesus
rela mengampuni kesalahan kita, bahkan Dia rela mati untuk menebus kita dari hukuman dosa. Kerelaan hati untuk mengasihi sangat dibutuhkan agar tidak menjadikan kasih itu berpura-pura. Oleh karena itu, firman Tuhan meminta kita untuk mengasihi di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup kita. Mengasihi bukan didorong oleh nafsu atau keinginan sendiri. Taburkanlah kasih pada saudaramu, pada pasangan hidupmu, dan pada semua orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami patut bersyukur kepadamu karena kasih-Mu. Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kasih-Mu yang tidak berkesudahan mengajarkan kami dan mendorong kami untuk mau mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau juga jamah lidah kami, perkataan kami, begitu juga diri kami, supaya kami mau dan mampu mengasihi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadikanlah hidup kami ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, dan juga bentuklah kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Kami juga berdoa di dalam kasih-Mu, Engkau pasti akan memberikan kekuatan bagi orang-orang, saudara-saudara kami, jemaat kami yang lemah. Dalam keadaan sakitnya, Engkau angkat sakitnya dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kepadamu di dalam pergumulan jemaat-Mu. Jika ada yang di dalam kekurangan, Engkau cukupkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi para pemuda-pemudi gereja-Mu yang telah cukup umur untuk berumah tangga. Kau berikan kepada mereka jodoh, pasangan hidup, supaya mereka dapat menyatakan kasih di dalam hubungan pernikahan. Tuhan, kami juga berdoa, berkati juga kami sebagai orang tua, supaya kami juga mampu mengasihi anak-anak kami dan mengajari mereka di dalam firman-Mu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.